Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang ASME Section 9 tentang standar pengelasan. Materi akan disajikan dalam bentuk slide video. Selamat belajar, salam quality. Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan luar biasa yang dibutuhin buat nahan tekanan di dalam boiler atau bejana tekan? Nah, semua itu bergantung pada satu hal krusial, sambungan las yang sempurna. Hari ini, kita bakal bedah tuntas standar yang jadi kunci keamanan dan keandalan struktur-struktur itu. Coba deh bayangin, sambungan las sekecil ini bisa jadi satu-satunya hal yang nahan tekanan dahsyat di dalam sana biar kita aman di luar. Pertanyaannya jadi simpel kan? Gimana kita bisa yakin 100% kalau sambungan ini beneran kuat? Nah, jawabannya itu ada di sebuah standar. Buku aturan yang super detail namanya ASME Section X. Inilah bisa dibilang kitab sucinya kalau kita ngomongin kualitas dan keamanan dalam dunia pengelasan. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bongkar? Pertama, kenapa standar ini ada? Terus, kita masuk ke analogi favorit saya. Prosedur pengelasan itu resepnya, tukang las itu kokinya, dan terakhir, inspeksi itu tes rasanya, untuk mastiin semuanya oke. Simpel kan? Yuk, kita mulai dari yang pertama, tujuan standar ini. Kenapa sih kita perlu buku aturan setebal ini? Ini bukan cuma soal ngelis peraturan, tapi soal ngebangun sebuah sistem biar semuanya bisa diandelin. Jadi ASME Section 9 ini ngatur beberapa hal yang krusial banget. Lingkupnya luas loh, mulai dari prosedur pengelasannya, kualifikasi juru las sama operatornya, bahkan sampai ke hal-hal kayak pematrian. Tapi ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, mastiin setiap sambungan itu kuat, kokoh, biar nggak ada tuh yang namanya kegagalan fatal. Nah, sekarang kita masuk ke jantung analogi kita. Prosedur pengelasan, atau kita sebut aja resepnya. Kunci dari las yang bagus itu kan konsistensi, dan semuanya itu berawal dari resep yang udah teruji dan terbukti. Di dunia ASME, resep ini ada nama kerennya, Welding Procedure Specification, atau disingkat WPS. Anggap aja nih kayak resep masakan super presisi dari chef bintang 5. Ini dokumen resmi yang wajib, harus, kudu diikuti sama juru las. Isinya detail banget, semua bahan dan langkah buat bikin las yang sempurna dan bisa diandalkan. Nah, yang bikin resep ini spesial, itu ada yang namanya variabel esensial. Ini tuh ibarat bahan utama yang nggak bisa seenaknya diubah. Contohnya, peanunder. Ini buat ngegrupin jenis logam. Ganti logam ini tuh sama aja kayak kamu ganti tepung di resep kue ya. Ya hasilnya pasti beda, jadi harus bikin resep baru. Sama juga kayak posisi ngelas atau PWHT, itu perlakuan panas setelah ngelas. Kalau salah satu dari ini diubah, wah artinya seluruh prosedur harus diuji ulang dari nol. Nggak bisa main-main. Oke, resepnya udah sempurna. Tapi, apa gunanya resep hebat kalau kokinya nggak jago? Nah, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Kualifikasi sang koki. Standar ini tuh to the point banget. Tujuan nguji seorang juru las itu bukan buat ngetes teori, tapi buat ngebuktiin satu hal penting. Dia bisa nggak secara konsisten bikin las yang bagus, yang kokoh, yang nggak ada cacatnya. Ini murni soal skill, soal kemampuan tangan. Penting juga buat tahu kalau standar ini ngebedain antara juru las dan operator las. Juru las atau welder itu kokinya. Dia yang pegang kendali langsung, ngelas manual. Nah, kalau welding operator itu lebih kayak teknisi yang nyiapin dan ngawasin mesin las otomatis. Perannya beda, jadi syarat kualifikasinya juga beda. Dan sama kayak resep, kualifikasi si koki ini juga ada batasannya. Kalau seorang juru las dites pakai proses tik di baja karbon, ya sertifikatnya cuma buat itu. Dia nggak bisa tiba-tiba bilang, saya mau melas aluminium pakai proses lain. Nggak bisa. Dia harus buktiin lagi kemampuannya lewat tes kualifikasi yang baru. Oke, resep beres, koki jago. Sekarang waktunya bagian terakhir dari analogi kita, inspeksi. Inilah tes rasanya. Kita cek, bener gak nih resep dan koki ini hasilnya sesuai standar yang kita mau? Gimana cara kita nyicipin hasil las ini? Ada beberapa metode. Yang paling dasar, pemeriksaan visual. Ini garda terdepan. Terus ada uji tekuk. Ini sampel lasnya kita tekuk beneran buat lihat ada retak atau cacat yang ngumpet gak. Kalau mau ngintip ke dalam, kita pakai NDE, Non-Destructive Examination, kayak di ronsen atau USG gitu. Dan buat yang paling detail, ada pemeriksaan makro. Sampelnya dipotong buat lihat struktur dalamnya. Dengan semua tes yang ada ini, pertanyaannya jadi, sebenarnya apa sih yang bikin hasil las itu dinyatakan gagal? Seketat apa sih aturannya? Dan disinilah kita lihat betapa seriusnya standar ini. Lihat deh, buat cacat yang paling fatal, kayak retak, fusi yang nggak nyambung sempurna, atau penetrasi yang kurang, toleransinya itu 0 besar, nggak ada kompromi. Langsung dicap tidak dapat diterima.
Ini nunjukin kalau soal keamanan, standarnya itu absolut. Jadi, kalau kita rangkum, kualitas pengelasan di bawah ASME Section 9 itu berdiri di atas 3 pilar. 1. Prosedur terbukti, si resep, yang bikin prosesnya konsisten. 2. Personel berkualitas, si koki, yang punya skill teruji buat jalanin resepnya. Dan 3. Bukti yang ketat, si tes rasa, yang mastiin hasil akhirnya benar-benar aman dan kuat. 3 hal ini nggak bisa dipisahin. Sistem ini, resep, koki, dan tes rasa, inilah fondasi keamanan di banyak industri penting. Dan ini bikin kita mikir, ya, selain di dunia pengelasan, standar-standar tak kasat mata apa lagi ya yang setiap hari, tanpa kita sadari, melindungi hidup kita. Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.